Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Karina Nur Aisyah dalam program Tauziah Ramadan bersama TGM 99. Di bulan penuh berkah ini, hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99 air demineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Di 10 Ramadan 1447 Hijriah ini, kita akan membahas mengenai suatu tema, yaitu menahan amarah dan memaafkan. Sepertinya bulan Ramadan kayaknya lebih emosi lagi nih, menahan lapar, menahan juga haus. Nah, biasanya banyak juga yang terasa aduh kesel gitu ya Ustadz ya. Silahkan Ustadz. Ya, hamdan wa syukran ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah kita masih terus kuat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini kita ingin sedikit berbagi kisah yang masyhur, meskipun sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu kejadiannya, yaitu kisahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita teladan sepanjang zaman. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendakwah mengikhtiarkan agar cahaya iman, cahaya Islam bisa tersebar seluas-luasnya. Salah satu jalan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah berangkatnya Rasulullah SAW ke salah satu kota bernama Taif. Kota yang jaraknya lebih kurang 60 km dari tempat Rasulullah tinggal. Tentunya jarak yang cukup jauh pada saat itu karena tanpa adanya kendaraan seperti kita dewasa ini. Perjalanannya pun melalui gunung yang terjal, padang pasir yang panas. Tapi ketika sampai di tempat itu, yang Rasulullah dapatkan bukanlah pujian. Yang Rasulullah dapatkan bukan hamparan karpet merah menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang Rasul dapatkan adalah cacian. Rasul mendapatkan lemparan batu. Bahkan pada saat itu batunya sampai melukai Rasulullah dan Rasulullah bercucuran darah hingga sampai bercucuran membasahi sandalnya. Lalu kemudian malaikat turun dan menyapa Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah aku timpakan azab pada kaum itu? Aku pertemukan dua gunung untuk menghancurkan kaum tersebut." Tapi betapa hebatnya Rasulullah, betapa sabarnya Rasulullah, betapa penuh dengan kasih sayangnya Rasulullah, betapa pemaafnya Rasulullah, yang Rasulullah sampaikan pada malaikat yang menawarkan itu adalah justru di luar dari keumuman kita pada umumnya. Rasulullah menyampaikan, "Aku berharap pada satu waktu nanti ada orang beriman yang berjuang di jalan Allah dari kaum Taif tersebut." Rasulullah justru dengan kesabarannya, dengan pemaafnya, dengan kasih sayangnya, bukan merestui, bukan mengizinkan agar kaum tersebut dihancurkan, tapi justru berdoa dan penuh harap agar satu waktu nanti ada orang beriman yang mampu menerima cahaya iman, mampu menerima cahaya Islam, mampu memenuhi panggilan dakwah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, untuk bertauhid kepada Allah dan menjadikan Rasul sebagai teladan sepanjang zaman. Dan kesabaran pemaafnya Rasulullah, berkasih sayangnya Rasulullah itu hari ini sedang berusaha kita tumbuhkan lewat ruang tarbiyah kita di bulan Ramadan. Kita menahan diri untuk dari hawa nafsu kita. Kita lapar, kita menahan untuk memasukkan makanan. Tapi tentu bukan hanya menahan itu. Di bulan Ramadan ini pun, saat kita saum di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan seterusnya, kita mampu menahan pandangan mata kita dari sesuatu yang tak layak untuk dipandang. Menahan pendengaran kita dari sesuatu yang tak layak untuk kita dengar, dan tentu menahan amarah kita, menahan emosi kita
agar kita tak meledak-ledak melampiaskan amarah, karena kita sudah mendapatkan contoh, mendapatkan teladan. Rasulullah saja begitu dicacinya, begitu dimakinya, bahkan sampai terluka tubuhnya, tapi penuh dengan kesabaran, penuh dengan pemaafan, penuh dengan kasih sayang. Apalah kemudian kita sebagai bagian dari hamba Allah yang berikhtiar mencontoh Rasulullah, pastikan kita mampu meredam emosi kita. Kita mampu bersabar, menahan diri dari godaan-godaan hawa nafsu, dari godaan marah, godaan emosi, godaan maksiat, godaan dosa. Karena wallahi sudah terlalu banyak pastinya rangkaian dosa yang kita lakukan dalam periode kehidupan kita. Maka mari bersama di Ramadan ini kita pastikan inilah bulan penyucian jiwa kita, dengan ikhtiar mentarbiah diri menjadi pribadi yang bersabar, pribadi yang memaafkan, pribadi yang berkasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak ada habis-habisnya kekaguman kita kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Betapa malunya, betapa kecilnya kita ya Pak Ustadz, bahwa kita harus menahan emosi kita yang hanya mungkin sepele di dunia ini ya. Betapa luar biasa perjuangan Nabi kita menahan emosi yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Nabi saat itu ya. Betul. Dibandingkan kita ini di dunia. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tauziah Ramadan bersama TGM 99. Di bulan penuh berkah ini, hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air demineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Sepertinya kita semua sama ya rasanya bahagia ini menjelang berbuka puasa. Selamat menikmati berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat berbuka puasa. Saya Karina Nur Aisyah dan Bapak Ustadz Muhammad Edwin Hadapi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Acara ini dipersembahkan oleh